Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Dalam perspektif Islam, Nazaret, dikenal sebagai An-Nasirah dalam bahasa Arab, adalah kota yang memiliki kaitan erat dengan sejarah keagamaan, terutama terkait dengan Nabi Isa dan Maryam. Namun, penting untuk memahami bahwa sejarah kota ini pada masa Mesopotamia lebih sulit untuk dihubungkan langsung dalam konteks Islam, karena Mesopotamia mengacu pada peradaban kuno di wilayah sekitar Irak modern, jauh sebelum periode yang relevan dengan Nabi Isa ke Nabi Isa yang diakui dalam tradisi Islam. Islam menganggap Maryam sebagai salah satu wanita suci dan mulia, dan Nabi Isa sebagai salah satu rasul yang diutus Allah. Maryam tinggal di Nazaret sebelum menerima wahyu bahwa ia akan melahirkan Nabi Isa. Surah Maryam dalam Al-Quran menceritakan ke Nabi Isa kelahiran Nabi Isa, namun tidak terlalu fokus pada aspek geografis seperti kota Nazaret. Dalam konteks Islam, Nazaret adalah bagian dari Tanah Suci, Palestina, yang diberkahi Allah. Surah Al-Isra ayat 1. Kota ini dihormati karena menjadi bagian dari perjalanan dakwah para nabi, termasuk Nabi Isa. Mesopotamia adalah wilayah peradaban kuno di lembah Sungai Tigris dan Eufrat yang tidak memiliki hubungan langsung dengan Nazaret. Peradaban Mesopotamia menenabi Isalnya, Sumeria, Akkadia, Babilonia, berkembang jauh sebelum era Nabi Isa dan Maryam. Tidak ada bukti sejarah bahwa Nazaret memiliki peran penting selama periode Mesopotamia kuno. Kota ini tampaknya adalah desa kecil yang mulai dikenal pada masa Kekanabi Kaisaran Romawi. Dalam sejarah Islam, Nazaret lebih relevan sebagai bagian dari konteks geografis dan spiritual dalam dakwah Nabi Isa. Sebelum periode Romawi, keberadaan Nazaret tidak tercatat dalam sumber-sumber besar sejarah kuno. Nazaret dalam pandangan Islam lebih dikenal sebagai bagian dari Nabi Isa, dan Maryam, tanpa hubungan langsung dengan peradaban Mesopotamia. Peran historisnya sebagai sebuah kota kecil menjadi lebih signifikan pada periode Romawi ketika dikaitkan dengan kehidupan Nabi Isa. Sementara itu, Mesopotamia lebih dikaitkan dengan peradaban kuno yang berbeda, seperti Babilonia dan Sumeria, yang tidak terkait langsung dengan Nazaret. Dalam perspektif Islam, sejarah kota Nazaret, An-Nasirah dalam bahasa Arab, pada masa Babilonia tidak banyak dibahas secara rinci. Namun, beberapa poin penting dapat membantu memahami konteksnya. Kota Nazaret berada di wilayah Galilea, bagian dari tanah Kanaan, yang kemudian dikenal sebagai Palestina. Wilayah ini memiliki sejarah panjang, melibatkan berbagai kekuasaan, termasuk Babilonia, Persia, Yunani, Romawi, dan akhirnya kekhalifahan Islam. Pada masa kekuasaan Babilonia, abad ke-6 sebelum Masehi, kerajaan Yehuda dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar II. Banyak penduduk Yahudi dari wilayah Yehuda dan sekitarnya diasingkan ke Babilonia. Namun, tidak ada bukti langsung bahwa Nazaret sendiri menjadi pusat perhatian pada periode ini, karena kota tersebut kecil dan kurang signifikan dibandingkan Yerusalem. Nazaret dikenal dalam Islam sebagai tempat di mana Maryam tinggal dan membesarkan Nabi Isa. Ini lebih terkait dengan periode setelah kembalinya kaum Yahudi dari pengasingan Babilonia. Al-Quran tidak menyebutkan Nazaret secara langsung, tetapi kisah Nabi Isa
dan Maryam yang ada dalam Al-Quran mengaitkan wilayah ini dengan pengabdian kepada Allah. Pada masa Babilonia, tanah Kanaan berada dalam fase peralihan budaya dan agama. Banyak tradisi pagan lokal bercampur dengan pengaruh Babilonia. Tetapi Nazareth yang kecil mungkin lebih terisolasi dari pusat-pusat kekuasaan besar. Ketika kaum Yahudi kembali dari pengasingan Babilonia, mereka membawa pengaruh budaya Babilonia yang memengaruhi tradisi keagamaan dan kehidupan sosial mereka. Babilonia disebut dalam Al-Quran, terutama dalam konteks Nabi Isa mari, Dekarut dan Marut, Quran Surah Al-Baqarah, ayat 102. Tetapi tidak terkait langsung dengan Nazaret. Babilonia dipandang sebagai pusat peradaban besar yang juga menghadapi ujian keimanan dan moralitas dengan relevansi lebih kepada pelajaran etis dan spiritual. Dalam versi Islam, Nazaret lebih dikenal sebagai tempat penting dalam kehidupan Nabi Isa dan Maryam yang berhubungan dengan masa setelah pengasingan Babilonia. Informasi tentang kondisi Nazaret pada masa Babilonia lebih banyak berasal dari sejarah umum ketimbang narasi Islam langsung. Dalam perspektif Islam, kota Nazaret pada masa Romawi kuno adalah tempat penting dalam sejarah spiritual karena berkaitan dengan kehidupan Nabi Isa dan ibunya, Maryam. Dalam Al-Quran, Nazaret tidak disebut secara eksplisit, tetapi tempat yang diasosiasikan dengannya, seperti rumah Maryam dan tempat Nabi Isa menyampaikan dakwah, dianggap signifikan. Dalam perspektif Islam, Maryam adalah wanita salehah yang hidup dengan kesederhanaan. Hal ini mencerminkan kondisi Nazaret sebagai desa kecil yang tidak menonjol secara ekonomi atau politik, tetapi dihuni oleh orang-orang yang menjalani kehidupan agraris. Nazaret berada di wilayah Palestina yang saat itu dikuasai oleh Kekanabi Isaran Romawi. Sebagian besar penduduknya adalah kaum Yahudi yang tunduk pada aturan Romawi. Dalam Islam, masyarakat ini digambarkan seringkali keras kepala dalam menerima ajaran baru, termasuk dakwah Nabi Isa. Dalam Al-Quran, Maryam melahirkan Nabi Isa di tempat yang terpencil, yang sering dikaitkan dengan lingkungan desa seperti Nazaret, meskipun ada yang menghubungkannya dengan Bethlehem. Kehidupan Maryam di Nazaret diwarnai dengan kesalehan, ujian, dan mukjizat, seperti turunnya rezeki langsung dari Allah. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 37. Nazaret menjadi salah satu tempat awal Nabi Isa menyampaikan pesan tauhid kepada Bani Israel. Sebagian menerima beliau sebagai nabi, tetapi sebagian besar menolak dan memfitnahnya. Dalam Al-Quran, Nabi Isa dan pengikutnya disebut sebagai Hawariyun, murid setia, yang mendukung dakwahnya. Surah As-Saff ayat 14. Meskipun Al-Quran tidak secara langsung membahas kondisi politik Nazaret, pengaruh Romawi terlihat dalam narasi sejarah yang menunjukkan penindasan terhadap kaum yang dianggap pemberontak atau mengancam tatanan mereka, termasuk Nabi Isa dan pengikutnya. Dalam narasi Kristen, Nazaret sering disebut sebagai kota kecil yang tidak penting, tetapi menjadi signifikan karena menjadi tempat tinggal Nabi Isa sebelum ia memulai pelayanannya. Islam memusatkan perhatian pada dakwah tauhid Nabi Isa dan mukjizatnya, sementara Kristen menekankan pada aspek teologis tentang penebusan dosa melalui Nabi Isa. Kondisi Nazaret pada masa itu, baik menurut perspektif Islam maupun sejarah, adalah sederhana dan terpencil, tetapi menjadi saksi peristiwa besar dalam sejarah spiritual umat manusia. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kota Nazaret di wilayah Palestina merupakan bagian dari kekhalifahan Islam yang baru saja berkembang setelah penaklukan Syam, termasuk Palestina. Dalam perspektif Islam, ada beberapa hal penting yang dapat disoroti mengenai kondisi Nazaret pada masa itu. Palestina ditaklukkan oleh pasukan Islam di bawah komando Khalid bin Walid, Abu Ubaidah bin Jarrah,
dan Amr bin Ash selama masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab sekitar 636 Masehi. Penaklukan sebagian besar dilakukan secara damai melalui perjanjian, bukan peperangan besar-besaran. Kota-kota besar seperti Yerusalem yang dekat dengan Nazaret menyerah melalui negosiasi. Khalifah Umar sendiri datang ke Yerusalem untuk menerima penyerahan kota tersebut secara damai, yang dikenal dengan Perjanjian Aelia. Nazaret pun mendapat perlakuan serupa karena letaknya strategis, tetapi bukan kota benteng utama. Salah satu prinsip yang diterapkan Umar adalah perlindungan terhadap penduduk non-Muslim, termasuk komunitas Kristen di Nazaret. Hal ini sesuai dengan piagam yang diberikan Umar kepada penduduk Yerusalem, yang menjamin kebebasan beribadah dan perlindungan tempat-tempat suci. Gereja Kabar Sukacita, Church of the Annunciation, yang menjadi situs penting bagi umat Kristen di Nazaret, tetap dilindungi oleh pemerintahan Islam. Nazaret menjadi bagian dari wilayah administratif Syam. Sistem pemerintahan yang diterapkan Umar berdasarkan keadilan, efisiensi, dan pengelolaan sumber daya secara bijaksana. Sebagai kota kecil, Nazaret lebih dikenal sebagai daerah agraris. Penduduknya bertani, berdagang, dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan interaksi damai antara Muslim, Kristen, dan Yahudi. Salah satu ciri khas masa pemerintahan Umar adalah multikulturalisme di wilayah yang ditaklukkan. Di Nazaret, penduduk Muslim mulai menetap bersama komunitas Kristen yang sudah ada sebelumnya. Mereka hidup berdampingan dengan prinsip toleransi yang ditegakkan oleh Umar. Kebijakan Umar memastikan bahwa wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan, termasuk Nazaret, tetap stabil secara politik dan aman dari gangguan luar. Hal ini memungkinkan penduduk setempat untuk melanjutkan kehidupan mereka tanpa gangguan besar. Kota Nazaret pada masa Khalifah Umar bin Khattab dikenal sebagai wilayah yang damai dan stabil, di mana penduduknya hidup dalam harmoni di bawah pemerintahan Islam. Umar menerapkan prinsip keadilan, toleransi, dan perlindungan hak-hak non-Muslim, termasuk menjaga tempat-tempat suci Kristen. Kebijakan ini menjadi landasan penting dalam pengelolaan wilayah Syam selama masa pemerintahan Umar. Pada masa pemerintahan Umayyah, kota Nazaret yang berada di wilayah Palestina merupakan bagian dari kekhalifahan Umayyah yang berpusat di Damaskus. Dalam konteks Islam, berikut adalah beberapa hal yang menggambarkan kondisi Nazaret pada masa itu. Nazaret merupakan kota kecil di wilayah Levan yang dikuasai oleh Muslim pada awal ekspansi Islam. Wilayah ini berada di bawah administrasi Provinsi Jund al-Urdun, distrik Yordania, yang berpusat di Tiberias. Meskipun Nazaret tidak menjadi pusat pemerintahan atau perdagangan besar, kota ini tetap memiliki posisi strategis karena dekat dengan rute perdagangan dan jalur ziarah. Pada masa Umayyah, kebijakan terhadap penduduk non-Muslim, ahli kitab, termasuk umat Kristen, cenderung moderat. Sebagai wilayah mayoritas Kristen pada waktu itu, Nazaret tetap mempertahankan karakter Kristennya. Penduduk Kristen diberi kebebasan beribadah, sesuai dengan jaminan dalam Ahd al-Umar, Perjanjian Umar, meskipun mereka diwajibkan membayar jizyah, pajak perlindungan. Gereja-gereja di Nazaret, seperti yang mungkin berkaitan dengan tradisi Kristen tentang Maria, kemungkinan besar tetap berfungsi. Kekhalifahan Umayyah dikenal karena kontribusinya dalam arsitektur dan pembangunan infrastruktur, seperti jalan, masjid, dan pasar. Meskipun Nazaret bukan pusat pembangunan besar, wilayah sekitarnya kemungkinan mendapat manfaat dari jaringan jalan dan irigasi yang diperluas. Pertanian tetap menjadi basis ekonomi utama di daerah ini, dengan hasil bumi seperti gandum, zaitun, dan anggur. Dalam pandangan Islam, Nazaret dikenal dengan hubungannya dengan Nabi Isa dan Maryam. Sebutan An-Nasara
untuk umat Kristen dalam Al-Quran berasal dari kata Nazaret, An-Nasirah. Kehadiran umat Islam di wilayah ini turut memengaruhi dinamika spiritual dan budaya kota. Di bawah Umayyah, bahasa Arab mulai menyebar luas sebagai bahasa administrasi dan budaya. Integrasi Nazaret ke dalam kekhalifahan Umayyah menandai pergeseran dari kendali Bizantium ke sistem pemerintahan Islam. Secara keseluruhan, Nazaret pada masa Umayyah merupakan kota yang tetap mempertahankan ciri Kristen dalam lanskap yang lebih luas dari pemerintahan Islam. Kota ini menjadi saksi harmoni dan adaptasi antara tradisi lokal dan pemerintahan baru. Nazaret pada masa dinasti Umayyah merupakan salah satu kota yang dipengaruhi oleh kebijakan dan perkembangan dunia Islam awal. Dalam perspektif Islam, Nazaret memiliki tempat istimewa karena terkait dengan Nabi Isa. Nabi Isa dan ibunya, Maryam, yang dihormati dalam Islam. Berikut adalah gambaran kondisi Nazaret selama masa Umayyah menurut perspektif Islam. Islam mengakui peran penting Nabi Isa dan Maryam, sehingga kota ini tetap dihormati sebagai bagian dari war Nabi Ihsan para nabi. Meskipun mayoritas penduduk Nazaret kemungkinan masih Kristen selama masa Umayyah, toleransi beragama yang diajarkan Islam memungkinkan penduduk menjalankan kepercayaan mereka. Setelah penaklukan Muslim pada abad ke-7, Nazaret menjadi bagian dari wilayah administrasi Palestina di bawah pemerintahan Umayyah. Pengelolaan wilayah sering diarahkan untuk memastikan stabilitas politik dan sosial, termasuk pembangunan infrastruktur seperti jalan dan sistem irigasi. Dinasti Umayyah dikenal karena kebijakan toleransi terhadap agama-agama lain, termasuk Kristen. Penduduk Kristen diizinkan mempertahankan tempat-tempat suci mereka, seperti Gereja Kabar Sukacita, Church of the Annunciation. Umat Muslim kemungkinan mulai tinggal di sekitar kota, membangun masjid-masjid kecil untuk memenuhi kebutuhan ibadah mereka. Nazaret menjadi bagian dari jaringan perdagangan regional yang melibatkan kota-kota besar seperti Yerusalem, Damaskus, dan Mesir. Ekonomi setempat berbasis pada pertanian, khususnya zaitun, anggur, dan hasil bumi lainnya, yang didukung oleh kebijakan Umayyah untuk mengembangkan pertanian. Meskipun penduduk asli mayoritas adalah Kristen, kehadiran Muslim membawa pengaruh budaya Arab Islam, termasuk penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa administrasi dan perdagangan. Budaya Islam awal mendorong penciptaan harmoni sosial melalui kebijakan jizyah, pajak untuk non-Muslim, sebagai pengganti wajib militer. Nazaret pada masa Umayyah mencerminkan upaya awal umat Islam untuk mengelola wilayah multiagama dengan prinsip-prinsip keadilan dan toleransi. Keberadaan kota ini sebagai bagian dari Palestina menjadikannya terintegrasi dalam dinamika sosial, politik, dan keagamaan di dunia Islam. Kota Nazaret pada masa Abbasiyah memiliki relevansi penting dalam sejarah dan peradaban Islam, meskipun kota ini tidak menonjol sebagai pusat politik atau administrasi kekhalifahan. Berikut adalah beberapa gambaran kondisi Nazaret pada masa itu. Setelah penaklukan Muslim di bawah Khalifah Umar bin Khattab pada abad ke-7, Palestina, termasuk Nazaret, berada di bawah kendali Islam. Selama periode ini, masyarakat setempat yang terdiri dari berbagai agama seperti Kristen, Yahudi, dan Muslim hidup berdampingan. Kekhalifahan Abbasiyah memindahkan pusat kekuasaan dari Damaskus ke Baghdad, sehingga perhatian terhadap wilayah Palestina, termasuk Nazaret, menjadi lebih bersifat administratif dan religius. Nazaret tetap dikenal sebagai kota dengan mayoritas penduduk Kristen, karena perannya dalam sejarah Nabi Isa Kristus. Namun, keberadaan umat Muslim juga mulai berkembang akibat migrasi dan konversi. Abbasiyah umumnya menerapkan kebijakan toleransi terhadap agama-agama lain.
seperti Kristen dan Yahudi, asalkan mereka membayar pajak jizyah. Hal ini memungkinkan komunitas Kristen di Nazaret untuk terus menjalankan tradisi keagamaannya. Nazaret, yang berada di daerah pegunungan Galilea, memiliki ekonomi berbasis agraria. Komoditas utama termasuk zaitun, anggur, dan gandum. Abbasiyah memprioritaskan pembangunan masjid, jalan, dan fasilitas publik di kota-kota utama Palestina. Meski Nazaret bukan kota besar, kemungkinan ada perkembangan dalam infrastruktur yang mendukung aktivitas perdagangan lokal. Dalam tradisi Islam, Nabi Isa adalah salah satu nabi besar. Meskipun Al-Quran tidak secara eksplisit menyebut Nazaret, tempat ini tetap penting karena kaitannya dengan kehidupan Nabi Isa. Ada kemungkinan bahwa Muslim lokal menggunakan Nazaret sebagai bagian dari rute ziarah ke tempat-tempat suci lainnya di Palestina, seperti Yerusalem, di Al-Quds, dan Hebron. Pada abad ke-11, sebelum Perang Salib, Palestina mengalami serangkaian konflik dan perubahan penguasa yang memengaruhi Nazaret. Namun, di bawah Abbasiyah, Nazaret relatif stabil dalam aspek politik dan ekonomi. Nazaret pada masa Abbasiyah adalah kota kecil yang mempertahankan identitas religiusnya, terutama sebagai pusat komunitas Kristen, tetapi juga mengalami pengaruh Islam dari sisi sosial dan ekonomi. Kota ini mencerminkan toleransi agama dan keberagaman budaya yang menjadi ciri khas kekuasaan Abbasiyah di Palestina. Nazaret, kota bersejarah di wilayah Palestina, memiliki peran penting dalam sejarah agama dan budaya. Pada masa invasi Mongol di kawasan tersebut, sekitar abad ke-13, kondisi Nazaret dipengaruhi oleh berbagai dinamika politik, sosial, dan militer yang rumit, khususnya menurut perspektif Islam. Pada abad ke-13, pasukan Mongol di bawah Hulagu Khan menyerang wilayah Timur Tengah, termasuk daerah yang sekarang disebut Palestina, sebagai bagian dari kampanye mereka untuk memperluas kekanabi-isaran Mongol. Pada saat itu, kawasan ini berada di bawah kekuasaan dinasti Ayyubiyah dan kemudian Mamluk, dua kekuatan Muslim utama. Dalam tradisi Islam, Nazaret dikenal sebagai tempat yang berkaitan dengan Kanabi Isah Nabi Isa dan Maryam. Namun kota ini pada masa itu tidak memiliki status politik atau militer yang signifikan, sehingga dampak langsung invasi Mongol kemungkinan tidak sebesar kota-kota seperti Baghdad atau Damaskus. Invasi Mongol sering disertai penghancuran kota-kota dan infrastruktur. Jika Mongol memasuki wilayah Nazaret, kemungkinan besar mereka akan memperlakukan kota itu seperti wilayah lain yang ditaklukkan, merampas sumber daya, dan mungkin menghancurkan bangunan penting. Namun, catatan sejarah spesifik mengenai kondisi Nazaret pada masa invasi Mongol cukup minim. Setelah kekalahan Mongol di pertempuran Ain Jalut, wilayah Palestina termasuk Nazaret kembali ke dalam kendali Mamluk. Mamluk dikenal dengan kebijakan mereka dalam melindungi tempat-tempat suci Islam, termasuk di wilayah Nazaret. Ini berarti bahwa Nazaret kemungkinan mendapatkan perhatian lebih baik dibandingkan masa pendudukan Mongol. Dalam pandangan Islam, invasi Mongol sering dianggap sebagai ujian besar bagi komunitas Muslim. Meskipun Mongol menghancurkan banyak kota penting, termasuk Baghdad pada 1258, mereka juga akhirnya menerima Islam sebagai agama mereka di wilayah tertentu. Dalam konteks Nazaret, fokus utama umat Islam adalah pelestarian tempat-tempat yang dianggap suci dan penghormatan kepada Nabi Isa dan Maryam. Kesimpulan, Nazaret pada masa Mongol berada dalam situasi yang terpengaruh oleh konflik dan dinamika kekuasaan yang lebih besar di wilayah itu. Meskipun kota ini kemungkinan mengalami beberapa dampak invasi, perannya sebagai pusat religius dalam Islam membuatnya tetap penting,
terutama setelah kontrol kembali ke tangan kekuatan Muslim seperti Mamluk. Kota Nazaret selama periode Mamluk memiliki peran yang unik dalam konteks Islam dan sejarah regional. Berdasarkan catatan sejarah Islam, Nazaret dianggap penting sebagai bagian dari Palestina dan Levant yang menjadi pusat aktivitas perdagangan dan budaya selama pemerintahan Mamluk. Mamluk memerintah wilayah Nazaret sebagai bagian dari kesultanan mereka yang berbasis di Kairo. Mereka berusaha memperkuat kendali atas Levant, termasuk Palestina, setelah mengalahkan bangsa Mongol di pertempuran Ain Jalut pada tahun 2260. Wilayah ini dianggap strategis, terutama sebagai jalur perdagangan antara Mesir, Suriah, dan Jazirah Arab. Dalam tradisi Islam, Nazaret tidak memiliki status keagamaan utama seperti Yerusalem, tetapi tetap menjadi bagian integral dari wilayah yang memiliki hubungan dengan para nabi dan ke Nabi Isa sejarah. Orang Muslim di wilayah ini mungkin berinteraksi dengan komunitas Kristen yang menghormati Nazaret sebagai tempat kelahiran Nabi Isa. Namun, Mamluk terkadang membatasi aktivitas keagamaan non-Muslim untuk memperkuat dominasi Islam. Nazaret bukan pusat ekonomi besar, tetapi berperan sebagai kota kecil agraris dan tempat singgah bagi para pedagang. Perdagangan lokal melibatkan produk-produk seperti zaitun, gandum, dan hasil bumi lainnya. Kota ini kemungkinan memiliki infrastruktur yang sederhana. Mamluk membangun atau memperbaiki sejumlah jalan, masjid, dan fasilitas publik di wilayah mereka, termasuk Nazaret, untuk mendukung kehidupan masyarakat. Meski demikian, kota ini tidak sepadat atau semegah kota besar lain seperti Damaskus atau Kairo. Mamluk memberlakukan kebijakan terhadap komunitas non-Muslim, termasuk Kristen dan Yahudi, yang mencerminkan status mereka sebagai ahlul zimmah, warga non-Muslim yang dilindungi. Komunitas Kristen di Nazaret seringkali dikenai pajak tambahan, jizyah, dan pembatasan tertentu, tetapi tetap diizinkan untuk hidup berdampingan dengan komunitas Muslim. Beberapa masjid kecil mungkin dibangun pada masa Mamluk, namun gereja-gereja di wilayah ini juga bertahan meski mengalami kerusakan dan rekonstruksi. Periode ini ditandai oleh hubungan yang fluktuatif antara komunitas Muslim dan Kristen. Secara keseluruhan, Nazaret selama periode Mamluk adalah kota kecil dengan peran agraris dan spiritual dalam konteks lokal dan regional. Perpaduan antara komunitas dan warna biisan budaya yang berbeda menunjukkan dinamika sosial yang kompleks selama era ini. Nazaret, sebuah kota di wilayah Galilea, kini di Israel, memiliki sejarah yang kompleks dan beragam. Pada masa kekhalifahan Ayyubiyah yang didirikan oleh Salahuddin al-Ayyubi, Nazaret berada di bawah kekuasaan Muslim setelah penguasaan Kristen selama periode Perang Salib. Salahuddin al-Ayyubi berhasil merebut banyak wilayah yang sebelumnya berada di bawah kendali tentara Salib, termasuk Nazaret. Nazaret tetap menjadi kota yang signifikan karena hubungannya dengan tradisi Kristen, terutama sebagai tempat asal Nabi Isa. Salahuddin dikenal karena kebijakannya yang toleran terhadap komunitas agama lain, termasuk Kristen. Meskipun di bawah kendali Muslim, umat Kristen diperbolehkan tetap tinggal di kota ini dan menjalankan ibadah mereka seperti yang terjadi di kota-kota suci lainnya, termasuk Yerusalem. Nazaret menjadi kota kecil dengan peran ekonomi yang sederhana, didukung oleh pertanian dan perdagangan lokal. Penduduknya mencakup komunitas Muslim dan Kristen yang hidup berdampingan, meskipun terkadang ada ketegangan karena dampak dari konflik Perang Salib. Masjid dan tempat ibadah Muslim mungkin telah dibangun atau ditingkatkan selama periode ini. Gereja-gereja Kristen yang ada tetap berfungsi, meskipun beberapa mungkin dialihfungsikan atau diperbaiki oleh otoritas Muslim.
Selama periode ini, Nazaret berada di garis depan antara wilayah yang dikuasai oleh Muslim dan tentara salib. Perjanjian antara Muslim dan Kristen terkadang mencakup ketentuan khusus untuk melindungi situs-situs suci Kristen di Nazaret. Nazaret pada masa Ayyubiyah mencerminkan perpaduan budaya dan agama yang khas pada masa itu, dengan dinamika yang dipengaruhi oleh perang salib, kebijakan penguasa Muslim, dan kehidupan sehari-hari komunitas lokal. Pada masa Seljuk, sekitar abad ke-11 hingga abad ke-13, Nazaret yang terletak di wilayah Palestina berada di bawah kekuasaan kekhalifahan Islam, khususnya dinasti Seljuk, yang mendominasi wilayah besar Timur Tengah. Meski tidak ada banyak catatan khusus yang merinci keadaan Nazaret pada masa Seljuk, beberapa aspek utama Nabi Isa digarisbawahi berdasarkan konteks historis yang lebih luas. Seljuk merupakan kekuatan dominan di wilayah Timur Tengah pada periode ini, meskipun Palestina pada akhirnya jatuh ke tangan kekuatan lain seperti Crusader, tentara salib, pada abad ke-12. Secara umum, Seljuk menguasai wilayah tersebut pada awal abad ke-11. Pemerintahan Seljuk di wilayah Palestina membawa pengaruh besar Islam terhadap kebudayaan dan kehidupan sosial, termasuk di Nazaret. Meskipun Nazaret dikenal dalam tradisi Kristen sebagai tempat kelahiran Nabi Isa, daerah ini di bawah pemerintahan Seljuk akan lebih banyak dipengaruhi oleh kehidupan Muslim. Seperti wilayah lainnya di bawah Seljuk, Nazaret akan mengandalkan pertanian sebagai sumber daya utama. Wilayah ini dikenal dengan tanah subur yang mendukung pertanian, termasuk zaitun, gandum, dan tanaman lainnya. Nazaret yang terletak di jalur perdagangan penting di Palestina, kemungkinan besar juga menjadi bagian dari rute perdagangan yang menghubungkan wilayah Mesir, Syam, dan Anatolia. Pada masa pemerintahan Seljuk, meskipun wilayah ini mayoritas dihuni oleh komunitas Kristen, banyak wilayah Palestina yang juga memiliki komunitas Muslim. Ketegangan antara Kristen dan Muslim meningkat menjelang Perang Salib, namun secara umum ada kebebasan beragama di bawah pemerintahan Seljuk. Ada kemungkinan bahwa umat Kristen di Nazaret Nabi Isa menjalankan ibadah mereka, meskipun dalam batasan-batasan yang diberlakukan oleh penguasa Muslim. Seljuk mendirikan berbagai masjid dan institusi keagamaan yang menunjukkan dominasi Islam di wilayah tersebut. Meskipun Nazaret adalah situs penting bagi umat Kristen, masjid dan keberadaan komunitas Muslim juga mulai berkembang di Palestina pada masa ini. Meskipun tidak banyak yang diketahui tentang kondisi situs-situs Kristen di Nazaret pada masa Seljuk, secara umum, umat Kristen yang berada di bawah pemerintahan Seljuk kemungkinan besar memiliki akses terbatas namun tetap dapat beribadah di tempat-tempat suci mereka. Secara keseluruhan, masa pemerintahan Seljuk di Nazaret kemungkinan besar ditandai oleh integrasi Islam yang kuat dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi dengan masyarakat Kristen yang tetap ada meski di tengah dinamika kebudayaan yang lebih besar di bawah kekuasaan Muslim. Dalam pandangan Islam, Nazaret adalah sebuah kota yang dianggap memiliki sejarah religius yang sangat penting, khususnya karena kaitannya dengan Nabi Isa. Meskipun pandangan Islam terhadap kota ini tidak selalu dibahas secara rinci dalam konteks modern, ada beberapa aspek yang Nabi Isa dijelaskan berdasarkan ajaran Islam dan pandangan terhadap sejarahnya. Nazaret dikenali sebagai tempat kelahiran atau tempat tinggal Nabi Isa alaihissalam di masa kecilnya. Meskipun dalam Islam, Nabi Isa tidak dianggap sebagai anak Tuhan seperti dalam ajaran Kristen, ia dihormati sebagai salah satu nabi besar yang diutus oleh Allah. Nabi Isa tentang kelahiran dan kehidupan Nabi Isa banyak ditemukan dalam Al-Quran, meskipun lokasi kelahiran tidak dijelaskan dengan spesifik.
Dalam konteks modern, Nazareth adalah kota yang terletak di Israel dan memiliki populasi yang beragam, termasuk umat Muslim, Kristen, dan Yahudi. Sebagian besar penduduk Muslim dan Kristen di Nazareth mengikuti tradisi yang berbeda. Namun keduanya memiliki hubungan historis dan agama dengan tempat tersebut. Kota ini memiliki ekonomi yang cukup bergantung pada pariwisata wisata, khususnya dari pengunjung yang tertarik pada situs-situs religi yang berkaitan dengan Nabi Isa, seperti Gereja Annunciation dan Gereja Saint Joseph. Selain itu, Nazareth juga memiliki kegiatan ekonomi lainnya, termasuk sektor perdagangan dan pertanian. Seperti banyak kota di wilayah Timur Tengah, Nazareth terletak dalam konteks politik yang kompleks. Israel-Palestina adalah isu sentral dalam banyak diskusi mengenai kota ini, di mana mayoritas penduduk adalah warga Arab, baik Muslim maupun Kristen. Ketegangan antara berbagai kelompok ini seringkali mempengaruhi kehidupan sehari-hari di kota tersebut. Dari perspektif Islam, meskipun Nazareth dikenal dengan situs Kristen yang terkait dengan kehidupan Nabi Isa, umat Muslim juga memiliki tempat-tempat ibadah di sana, meskipun tidak sebanyak tempat ibadah Kristen. Sebagai contoh, masjid dan pusat-pusat pendidikan Islam juga ditemukan di Nazareth. Meskipun kota ini memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan agama Kristen, umat Islam tetap menganggap tempat ini sebagai bagian dari sejarah mereka, karena Nabi Isa adalah salah satu nabi penting dalam Islam. Dalam konteks modern, kota ini tetap dipandang sebagai tempat yang penuh dengan nilai-nilai spiritual dan sejarah yang mendalam, terutama bagi mereka yang menghargai hubungan antara agama-agama Abrahamik. Secara keseluruhan, meskipun kota Nazareth lebih sering diasosiasikan dengan tradisi Kristen, umat Islam melihatnya sebagai tempat dengan sejarah penting dan relevansi spiritual yang tidak dapat dinabi-isahkan dari Nabi Isa dalam tradisi Islam.